Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiman Sunjaki, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah SMPN 6 Pakenjeng, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 di Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Dengan ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana tugas ujian kinerja UKIN yang bertemakan atau berjudukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mari kita saksikan atas video pembelajaran yang kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar seperti biasa. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan pada umatnya dan mendapatkan bagian syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan dipimpin doanya oleh kami. Siap, Rab. Duduk belajar. Mari kita pada mati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas yang dipimpin doanya barusan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu Bapak akan absen. Bagi yang hadir, angkat tangan dan katakan hadir. Wildan, Hadir. Abdurrahim, Raditya, Indri, Kiki Maulana, M. Ali, Fahmi, Agni, Siti Alia, Putri Amelia, Putri Juina, Nur Halifah. Alhamdulillah semuanya pada hadir dan mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bapak sangat senang atas hari ini kita akan belajar, di mana pembelajaran hari ini adalah mengenai bab 4. Baik, silahkan dibuka buku paketnya masing-masing. Ya, dalam pembelajaran hari ini sudah tahu kan bab 4 itu apa? Sudah. Coba lihat bukunya. Tentang bab 4. Kita sudah membahas bab 3. Ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh perintahnya. Yang kita akan bahas di dalamnya adalah tentang sujud. Sujud apa saja coba? Boleh agak keras. Siapa yang mau berani? Sebutkan yang sujud itu yang akan kita bahas apa saja? Agni, yang pertama Sujud syukur. sujud syukur, Sujud tilawah. sujud tilawah, Sujud sahwi. sujud sahwi. Alhamdulillah. Kira semuanya bisa ya tentang atau hafal semuanya tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baik, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, di mana perlu kita paham. Dari tujuan yang pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sebagai siswa tentunya
memahami tentang pengertian, tata cara, dan hikmah dari sujud syukur. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang pengertian, apalagi tata cara dan hikmah dari sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah kita mengetahui dan memahami pengertian sujud sahwi. Ada berapa ya tujuan kita pembelajaran hari ini? Ada 3. Nah, adapun untuk metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan atau sajikan hari ini yang perlu kalian laksanakan adalah 1. Dengan menggunakan metode setelah Bapak menjelaskan, metode ceramah ya, menjelaskan, kita akan melakukan metode diskusi. Nah, apa kata Bapak? Diskusi. Nah, setelah itu kita lakukan demonstrasi, mencontohkan dari hasil diskusi kalian, mempresentasikan lalu mendemonstrasikan, mencontohkan yang telah kalian diskusikan. Adapun nanti di dalam diskusi tentunya bagi kalian silakan untuk saling menanya dan menjawab, di mana bagi kelompok baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh kalian untuk melontarkan pertanyaan dan boleh kalian untuk menjawab. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, kita permulaan penjelasan dulu dari Bapak. Setelah itu kita buat kelompok, lalu berdiskusi, dan kita tentang berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan nanti kita lakukan setelah itu presentasi dan refleksi. Dan tidak lupa mungkin sebelum refleksi ada yang perlu kita isi yang namanya LKPD. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik. Sebelum memulai kita breaking dulu. Kalau Bapak katakan pagi berapa kali tepukan? 1. Siang berapa kali tepukan? 2. Dan sore berapa tepukan? 3. Pagi, siang, sore, tepuk pramuka. Ya, good. Bagus. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita lihat dari layar. Nah, layarnya. Ini kira-kira dalam layar ini sedang melakukan apa? Sedang melakukan sujud. Tidak? Sedang melakukan sujud. Ini dari gambar ya. Tampilan gambar itu ada berapa orang nih? Ada 3 orang. Ya. Syukur. Siapa yang tahu pengertian dari sujud syukur? Ya, boleh. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi sujud syukur kita tahu di mana sujud yang dilakukan sebagai wujud apa? Terima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, contoh, kita suatu ketika kita dikabarkan lulus dari ujian dan mendapatkan peringkat terbaik. Kira-kira seneng nggak? Seneng kan? Nah, jawab senengnya jangan terlalu tegang, biasa saja. Seneng kan? Seneng. Kalau Agni juara 1 nanti baik. Itu
Contoh kecil ya. Mungkin masih banyak yang punya contoh yang lain. Bagaimana tata caranya? Siapa yang mau jawab? Boleh. Wildan, silakan. Tata cara dari sujud syukur. Satu, diawali dengan niat sujud syukur. Satu dulu. Satu diawali dengan niat sujud syukur. Setelah itu apa? Dua, melakukan takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram. Tiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Ketiga melakukan sujud syukur sambil membaca doa. Coba apa doanya? Boleh dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa dari sujud syukur. Dan yang ketiga, bangun dari sujud. Kemudian salam. Itu simpel kan? Mudah kan? Mudah. Susah yang sering kita baca ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Udah itu. Kayaknya pada hafal ya semuanya ya. Di situ setelah itu ada hikmah. Hikmah. Apa hikmahnya? Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Hikmah melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Baik. Nah, itu adalah hikmah. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih itu luar biasa. Nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Dalam surat Ar-Rahman, betapa besar Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan apa? Kenikmatan lagi, kenikmatan lagi, kenikmatan. Ini baru penjelasan sujud syukur. Kita lanjut kepada sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Nah, apa sujud sahwi? Siap? Boleh? Nah. Melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan atau kelebihan guru. Ya, baik. Nah, kita punya kesimpulan, tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari sujud sahwi itu karena apa penyebabnya? Lalai atau lupa? Lupa apa? Lupa salat. Lupa apa? Bilangan rakaat salat. Nah, bilangan atau rakaat salat. Lupa di situ adalah lupa dari sholat. Kita laksanakan sholat duhur. Ternyata ragu. Apa ini 4 rakaat, 2 rakaat? Gitu kan? Ragu. Maka kita lakukan dari akhir di sholat itu kita melakukan apa? Sujud. Sujudnya sujud sahwi. Seperti itu. Bagaimana tata cara sujud sahwinya? Siapa yang? Boleh, Rizky. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum Ya. membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanallah yanamu walaya walayasbu. Ya.
Coba subhanaman layanam walay. Jadi Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan. itu salah satu bagian tata cara dari sujud sahwi. Baik. Apa hikmahnya? Siapa yang mau tahu? Yang tahu? Yang pertama hikmahnya adalah menjadi pribadi yang rendah hati, positif, mau mengakui kesalahan kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Ada yang sudah tahu? Boleh. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ya, baik. Hukumnya sunnah. Nah, di mana sujud sajadah itu dilakukan ketika kita mendengarkan apa? Ayat-ayat sajadah, baik di waktu sholat ataukah tentunya di luar sholat. Ketika kita mendengarkan atau kita membaca ayat sajadah, maka kita lakukanlah sujud sajadah. Gitu. Nah, di mana ayat sajadah yang perlu kita ketahui? Yang pertama, contoh masih banyak ya. Yang pertama di situ apa? Surat apa? Ar-Ra'd. Ayat keberapa? Ayat ke-15. Itu bukan ayat ke-13, ayat ke-15. Kedua, surat apa? As-Sajdah. Kedua, ayatnya ayat ke-15. Coba sebutkan satu persatunya, boleh salah satunya, salah seorangnya. Bukan salah satu, di antara kalian. Boleh, ya. Surat 13 ayat 15. Surat A'raf ayat 200 genap. Nih. Terus surat An-Najm ayat 62. Lalu bagaimana tata caranya? Tata cara dari sujud tilawah. Siapa yang mau? Ya, boleh. Yang pertama, menghadap kiblat. Kita hadap kiblat. Ya. Setelah tahu kiblat tentunya, lalu apa? Berniat. Berniat apa? Berniat sujud tilawah tentunya. Ketiga, melakukan takbiratul ihram. Berarti kita hadapkan ininya ke ini, lalu berniat, lalu bertakbir, lalu melakukan sujud. Satu kali disunahkan membaca. Coba bareng-bareng baca doanya. Khalaqahu was-sawwaru was-saqo sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qawlihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya ya. Dan setelah itu bangun dari sujud dengan membacakan apa? Takbir, kemudian melakukan salat. Baik, itu dari sujud tilawah. Apa hikmah dari sujud tilawah? Ya, boleh Putri. Melaksanakan sujud tilawah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud tilawah. Ketika
kita sebagai makhluk ciptaan Allah menjadikan merasa dekat kepada Allah. Yang kedua, dijauhkan dari apa? Godaan. Yang ketiga, apa? Meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Itu yang terakhir. Baik. Alhamdulillah. Dalam hal ini sudah kita pelajari dan semuanya proaktif yang menjawab tentang sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, sekarang kita buat kelompok. Kita diskusikan. Nah, nanti kita presentasikan atas diskusi kita. Setelah itu refleksi dan kita tutup terakhir. Ya. Baik, Bapak buat kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 silahkan merapat dengan kelompoknya. Surya, Ahmad Rifki, Saparudin, Wildan, dan Wildan Abdurrahim menghadap ke sini. Jadi ininya dihadapkan sini. Nah, boleh hadapin. Nah, untuk kelompok 2 Radit, Indri berarti sudah cukup ya, tidak ada ini. Indri, Kiki, M. Ali, dan Fahmi. Untuk kelompok 3, kelompok Sandra, mana? Agni, Siti, Putri, dan Nur Khalifah. Silakan kalian buat seperti kelompok ini. Diputar. Sekarang kita pembuatan kelompok. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Boleh ini ditempel di depan supaya ketahuan bahwa ini kelompok 2. Kelompok 1? Silakan ditempel. Dan ini kelompok 3. Ya, coba ditempel dan kelihatan sini. Perkenalkan dulu kelompok 1. Mulai dari siapa ini? Kelompok 1? Abdul Rahim. Lalu? Saparudin? Wildan? Abna Riki? Surya. Yang akan nanti ini kan ketuanya Saparudin ya. Baik. Yang kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya? Fikri, Muhammad, Ali, Kiki, Indri. Ya, baik. Semangat ya. Semangat. Mana kelompok 3? Ketuanya mana? Chandra, boleh. Nih, Agni, siapa? Putri Amelia, Putri Joina, Siti Alia, Nur Khalifah. Tepuk pramuka. Tepuk selain pramuka. Pagi. Yang ini. Siang. Sore. Aduh. Dah, baik. Boleh. Kelompok 1. Siap. Nah, kelompok 2. Mantap. Kelompok 3. Luar biasa. Luar biasa. Gitu tuh. Semangat ya. Siap. Ini semuanya kelompoknya sudah mantap, luar biasa. Siapnya sudah mantap dan luar biasa, gitu kan? Sudah mantap. Di sini sudah siap, mantap, luar biasa. Ini. Kita saksikan dulu tayangan ini. Simak dan diskusikan nanti. Tayangan ini terkategorikan sujud apa? Apakah syukurkah, sahwikah, tilawahkah? Yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu
1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalian diskusikan ya, diskusikan tentang hal itu. Nah, sekarang yang kalian sudah simak mulai dari tayangan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Silakan kalian diskusikan dan nanti kita presentasikan. Yang tadi Bapak sudah kasihkan LKPD ini. Mbak kerjanya untuk ini. Dan sudah menerima kan? Kayaknya dari tadi juga sambil diskusi ya, menyimak dan sambil diskusi. Sekarang kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok mana dulu yang mau bertanya. Kelompok 3, silakan ditujukan ke kelompok mana yang mau bertanya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Coba dijawab oleh kelompok 2. Tata cara sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud. 1. Silakan. 2. Membaca bacaan sujud sahwi. Ya, membaca bacaan sujud sahwi. Banyak apa? Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Ya, baik. 3. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. 4. Setelah sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan sahau. Ya, baik. Nanti tepuk tangan jawaban dari kelompok 2 yang dilemparkan oleh kelompok 3 ya. Kelompok 2. Sebutkan pengertian sujud syukur. Sebutkan pengertian sujud syukur. Silakan siapa yang jawab. Ya, boleh. Sudah.
menerjemahkan